Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil video drama kami mengenai teknik modifikasi perilaku chaining. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Hasifa Nazwa sebagai narator dan editor, Teresia Graciana Diatri sebagai Nadia, Muhammad Risard sebagai dosen, Jazirah Hanan sebagai Jazirah, Marsafina sebagai Aca. Sebelumnya, kami akan menjelaskan chaining menurut Martin dan Peer. Chaining atau rangkaian mengacu pada seperangkat prosedur yang digunakan untuk mengajarkan sebuah tugas yang terdiri dari serangkaian respons spesifik yang harus terjadi dalam urutan yang telah ditentukan untuk menghasilkan penguatan. Dalam akun perilaku, setiap langkah dalam rangkaian ini menghasilkan hasil yang berfungsi sebagai penguat untuk respons yang menghasilkannya, dan berfungsi sebagai stimulus diskriminatif untuk respons berikutnya dalam urutan tersebut. Kelompok kami menggunakan forward chaining untuk konsep video drama kami. Forward chaining adalah di mana diajarkan satu komponen rantai pada satu waktu dan kemudian merantai komponen-komponen tersebut secara bersama-sama, dan digunakan sebagai petunjuk dan pemudaran untuk mengajarkan perilaku yang terkait dengan setiap langkah dalam rantai. Dalam forward chaining, komponen akan bergerak berurutan, dari komponen pertama, kemudian komponen kedua, dan seterusnya. Artinya, komponen tersebut bergerak dari bagian depan rantai ke bagian akhir. Suatu ketika, seorang mahasiswi tengah mempresentasikan makalah hasil observasinya kepada dosen pembimbingnya. Mahasiswi tersebut bernama Jazirah. Ia nampak gugup dan ragu dengan hasil observasi yang sedang ia paparkan. Ini maksudnya apa ini? Kok makalah kamu nggak jelas ya? Teorinya beda, terus di teorinya juga nggak sama kayak referensinya. Kamu udah kuliah, udah semester akhir. Mending kamu balik aja deh ke SMA. Ini tuh nggak jelas makalahnya. Jangan-jangan kamu contek lagi. Enggak Pak, saya mau nyetek Pak, ini saya beneran buat sendiri. Kalau ini nggak mungkin nih, masa referensinya apa dimasukin? Di referensi juga nggak jelas sama teorinya juga. Mending kamu balik ke SMA aja. Saya nggak terima makalah ini. Maaf Pak, ini akan saya perbaiki terlebih dahulu. Ya pokoknya saya nggak mau lagi lihat makalah seperti ini. Ini makalah kayak anak SMP, tau nggak? Maaf Pak. Setelah selesai kelas, Jazirah masih merenungi perkataan dosen tadi terhadapnya. Ia ingin sekali membenarkan perilakunya dalam membuat makalah, tetapi ia bingung harus bagaimana. Nggak tahu, kayak katanya urutan gue salah lah, referensinya nggak jelas lah, padahal gue ngerjain ini sendiri. Aduh, gue tau banget lagi sih gimana susahnya, semangat ya. Tapi gue pikir-pikir sih gue punya temen, dia jago banget loh bikin makalah. Mau gue kenalin kah? Mau banget, gue pengen banget ngubah perilaku ini. Oke, boleh. Oke, kenalin gue ya, Cak. Iya. Loh, Zia, ini temennya. Halo, Nadia. Zia. Oh, ada masalah ya katanya sama Clara? Iya, gue kayak bingung banget nih, harus ngebetulin apa lagi, harus apa yang gue lakuin biar gue bisa benerin makalah ini. Kira-kira lo bisa bantu gue nggak ya? Kebetulan gue pernah punya pengalaman sih, gue coba bantu ya. Oke. Nah, dulu tuh gue kayak ngelakuin beberapa hal gitu sih, langkah by step lah ibaratnya. Lo mau kita kayak gitu juga, gue bantuin? Boleh banget, Nat. Gue bener-bener pengen banget buat ngebenerin makalah gue ini. Oke. Nah, waktu itu pertama yang gue lakuin tuh adalah gue mengidentifikasi masalah apa aja sih yang gue punya di makalah gue. Coba misalkan di sini, nih lo bisa lihat ini tuh kayak paragrafnya menurut gue kayak kurang efektif gitu loh sih. Oh, oke. Terus abis itu kalau misalkan lo udah identifikasi semua masalah yang ada di makalah lo juga jangan lupa untuk ngecek sama referensi lo. Pastiin kalau misalkan semua isi ini udah ketulis ke referensi ataupun sebaliknya. Jangan sampai taunya lo lupa masukin referensi atau kayak footnote gitu. Oke. Tuh. Terus kalau udah lo tulis nih tujuan lo atau rencana tindakan lo tuh mau benerin yang mana aja gitu.
Nanti kalau misalkan lo udah nulis nih, lo baru bisa ngerevisi makalah lo biar gampang kan. Kayak lo udah tahu gue harus mulai dari mana aja dan gak bingung lagi. Oke, Gitu. oke. Nah, terus kalau misalkan nanti ternyata lo udah selesai nih benerin, jangan lupa untuk cross check lagi. Mau sekali, 2 kali itu jangan lupa pokoknya, karena penting banget. Kadang tuh kita suka kelewat kayak typo gitu kan. Nih, contohnya ini nih, tuh ini tuh typo, terus tadi gue sempat lihat di atas juga ada yang typo. Periksa juga kayak ejaannya, terus paragrafnya efektif apa enggak, dan kosakatanya juga. Tuh. Oke, berarti untuk ngelakuin tahap itu gue harus ngelakuin tahap sebelumnya ya, Nat? Benar. Oh, oke. Terus gue harus ngapain lagi? Kalau waktu itu sih gue gitu aja sih, mungkin nanti lo bisa coba dulu. Tapi kalau misalkan lo bingung lagi, lo bisa chat gue aja. Oh, oke deh. Makasih banyak ya, Nat. Oke, tadi gue udah ngikutin tahapan Nadia yang pertama. Gue udah identifikasi kekurangan makalah gue apa aja. Terus di sini juga referensi gue udah tertulis jelas sih ya kayaknya. Kayaknya udah bener referensinya. Kalau dikoreksi lagi sih kayaknya udah nggak ada typo sih ya. Bismillah deh, kayaknya ini udah bener makalahnya. Ini sih Pak, ini saya mau memberikan revisi dari makalah yang sudah saya betulkan sebelumnya Pak. Ini baru makalah yang benar, baik secara dari bab 1 sampai akhir pun juga betul. Lain kali harus begini lagi ya kamu kalau buat makalah, jangan sampai terulang seperti kemarin. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Saya izin pamit ya Pak. Hai. Halo, Zi. Duduk. Jadi gimana makalah lo? Ya Allah, Cak, gue seneng banget akhirnya dipuji sama dosen. Makasih banget ya, Nat. Karena tahapan yang tadi lo udah bilang ke gue jadi bisa bikin makalah yang rapi dan bener. Selamat ya, Zi. Makasih, lo keren banget sih, Zi. Selamat ya. Makasih banyak ya pokoknya ke depannya. Sejak saat itu, Jazira selalu menyelesaikan tugasnya secara bertahap dengan teliti. Ia merasa sangat bersyukur karena memiliki teman-teman yang mau membantunya menjadi lebih baik lagi.